Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul sikap pengecut atau dalam bahasa Inggris coward. Yang akan kita ambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Saya Reli, Gembala Sidang. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau baik bagi kami, berbicara kepada kami, singkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, ajarkan kami menjadi pelaku yang aktif, sehingga dapat memerdekakan kami. Terpuji Engkau, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab yang terakhir dari Perjanjian Baru, kitab Wahyu, pasal yang ke-21, ayat yang ke-8. The Book of Revelation, the last book of the New Testament, Revelation chapter 21, verse 8. Saya bacakan bagi kita sekalian, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya kutipkan dari New King James Version, Revelation 21, verse 8. But the cowardly itu dalam bahasa Indonesianya pengecut. Tadi bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai penakut. Pengecut, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Lihat di sini ya. The second death. Kematian kedua. Jadi kalau istilah you only live once, kita hidup tiap hari. Kematian kita 2 kali. Ya. Nah, itu nggak benar istilah-istilah seperti demikian beredar di dunia di sana. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Seorang ibu dengan marah mengejar suaminya di antara kerumunan orang-orang banyak yang sedang berkunjung di zoo, di kebun binatang, sambil mengacung-acungkan payungnya dan mengumpat-ngumpat, memarahi suaminya. Di hadapan orang banyak. Di kebun binatang, dengan ketakutan sang suami yang berkeringat dan kehabisan napas, tiba-tiba justru berlari ke sebuah kandang singa yang kebetulan lepas pada waktu itu, tidak terkunci pintunya. Ia segera membuka pintu dan masuk ke dalam kandang, mengempaskan pintu cepat-cepat, kemudian mendorong singa yang masih keheranan di situ dengan sekuat tenaga agar singa itu menutupi pintu kandang. Lalu ia bersembunyi di balik punggung singa yang buas. Istrinya yang justru terus-menerus mengacungkan payung di luar kandang, dan akhirnya dengan penuh kemarahan berteriak, Ralph, Ralph, keluar kau, pengecut. Demikian saut istrinya. Ralph dalam kisah fiksi ini ya, tak ubahnya seperti orang-orang Israel yang tercatat dalam kitab Bilangan. Mereka bingung kepada siapa sesungguhnya mereka harus takut. Mereka melihat diri mereka seperti belalang jika dibandingkan dengan raksasa-raksasa yang ada di tanah yang ditunjukkan oleh Allah. Kita tahu cuma 2 orang yang melihat diri mereka sanggup mengalahkan para musuh ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain mengatakan, ya mereka melihat kami bagaikan belalang, demikian pun kami melihat diri kami pengecut. Yosua yang mengatakan dan Kaleb mengatakan, Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada kita. Tuhan berperang bagi kita. Gak usah terkecut hati. Nah, jika kita begitu takut kepada orang sehingga tidak lagi mengikuti Tuhan,
berarti kita sudah tidak mempercayainya. Dan perlu kita pertanyakan iman kita. Itu juga berarti kita telah meragukan rencananya, kuasanya, dan janji-janjinya. Kita lupa bahwa Dia yang di atas segala-galanya dan merupakan satu-satunya pribadi yang mesti kita takuti. Dalam arti harus dihormati, dipercayai, dikasihi, dan ditaati. Kalau kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Is there anything that we need to fear? Itu yang menjadi pertanyaan yang yang mendahulukan iman kita itu. Nanti kita pelajari, Alkitab bahkan bertanya, takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya dapat mengambil nyawamu, tapi juga mencampakkannya ke dalam neraka. Mengapa harus takut kepada manusia? Paling banter dapat membunuhmu, tapi tidak dapat membuangmu ke dalam neraka. Itu pernyataan benar yang diajukan Alkitab. Nah, kita perlu berkata, Bapa, ampunilah kami, karena kami takut pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu kami takuti. Dan malah tidak mempercayai atau bahkan tidak takut kepada Engkau. Takut kepada Tuhan dalam arti hormat. Takut kepada Tuhan, perkataan takut kepada Tuhan dalam takut itu bukan berarti takut seperti menghadapi garong. Takut dalam menghadapi maut dan sebagainya. Bukan. Takut kepada Tuhan memberikan pengertian hormat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Oke. Takutlah akan Allah. Maka engkau tidak akan takut pada apapun juga. Karena kita percaya Dia maha segala-galanya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sikap pengecut, marilah kita terlebih dahulu melihat perbedaan antara penakut yang berasal dari kata takut dan pengecut. Orang yang kecut hati. Nah, kita lihat perbedaannya ada di mana. Saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut adalah perasaan gentar atau ngeri ketika menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau malapetaka di dalam kehidupan kita. Nah, kata penakut dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sifat yang menyebabkan seseorang seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan, lebih daripada yang seharusnya, sehingga tidak berani mengambil risiko atau menghadapi bahaya. Saya pernah melihat seorang pasien besarnya bukan main di Jerman, tapi takut pada jarum suntik, sehingga bisa pingsan waktu mau ambil darah. Ini bagi saya nggak masuk akal, takutnya sampai sedemikian rupa. Takut dalam bahasa Inggris dibedakan antara fear dan anxiety. Fear itu takut yang nyata. Misalnya sayap pesawat terbang sedang terbakar, sedangkan pada saat sayap pesawat terbang itu terbakar, kita berada di dalam pesawat itu sebagai penumpang. Dan kita menoleh, kita melihat dan berkata kepada tetangga kita, aku takut karena pesawat terbang, karena sayapnya terbakar. You are just anxious. No, really. The wing caught fire. Itu bukan anxiety. Itu real fear. Oke? Sedangkan anxious adalah ketakutan yang tidak beralasan, yang tidak nyata. Misalnya engkau takut jalan lewat kuburan karena takut dikejar setan. Itu tidak beralasan. Apalagi sebagai orang Kristen. Ya. Itu anxious. Nah, sedangkan pengecut berarti hilangnya keberanian untuk tampil karena menghindari tanggung jawab atau cost yang harus ditanggung. Nggak berani mengambil tanggung jawab. Jadi sikap pengecut berarti hilangnya keberanian untuk tampil karena menghindari tanggung jawab atau konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi berbeda dengan penakut. Nah, orang-orang yang dari 12 mata-mata 10 orang itu pengecut.
Mereka tidak berani mengambil tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka untuk memerangi musuh-musuh sekalipun dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan bisa mengalahkan. Kecut hati mereka. Karena itu Musa berkali-kali mengatakan kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Tuhan akan berperang bagimu. Nah, sifat pengecut sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran. Karena takut celaan manusia, takut kehilangan harta dunia, atau takut terhadap berbagai risiko perjuangan. Nggak ada orang di dalam berjuang yang tidak harus mengkalkulasikan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. And yet we need to go through. Jika ini terjadi, maka bersiaplah menerima kekalahan, kehinaan, dan kegagalan di dalam kehidupan itu. Kalau semua kecut hati dalam menghadapi terlalu banyak what if-nya yang kita pertimbangkan, sehingga pertanyaan krusial, pertanyaan penting yang harus kita ajukan terhadap hati yang kecut itu adalah, karena banyak dengan what if-nya, bagaimana seandainya, bagaimana seandainya. Pertanyaan yang harus ditanyakan itu adalah, what if that, what if never comes. Bagaimana jika ini, jika itu, jika ini tidak pernah terjadi. Engkau sudah memenjarakan dirimu di dalam penjara ketakutan itu sendiri. Takut akan sesuatu. Sebetulnya Anda sedang menghindari untuk mengambil tanggung jawab. Nggak bisa dong di dalam hal ini. Sehingga sifat pengecut itu sangat berbahaya. Terutama pengecut terhadap komitmen terhadap kebenaran ini tadi yang saya katakan. Nah, secara singkat, Wahyu 21 ayat yang ke-8 yang barusan kita baca bersama-sama tentang Yerusalem baru adalah rumah kekal bagi orang percaya. Tetapi orang yang tidak percaya harus menghabiskan kekekalan di lautan api yang menyala-nyala dengan api belerang. Orang yang tidak percaya diidentifikasikan dalam ayat ini sebagai orang pengecut. Orang yang tidak beriman, orang yang keji, pembunuh, orang yang tidak bermoral, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta. Jadi orang pengecut dikategorikan dalam list yang ada itu. Di antaranya itu adalah dikategorikan sebagai penyembah berhala, dalam pendusta, orang yang tidak bermoral, tukang sihir, tukang main dukun, itu dan semuanya. Pengecut di dalam kategori itu. Mereka semua dimasukkan ke dalam lautan api. Pengecut, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Tidak percaya kepada firman-Nya, tidak percaya kepada janjinya, tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri. Orang yang tidak percaya pada dasarnya adalah pengecut karena mereka takut dengan berbagai alasan. Sebagian takut kehilangan harta benda, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan teman, takut kehilangan kehidupan yang nyaman jika mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka nggak mau mengambil resiko. Bagaimana kalau saya percaya menjadi Kristen, saya tidak boleh bekerja lagi di company ini? Dengan kata lain, Anda akan menyangkali Juru Selamat itu. Alkitab jelas, jika engkau menyangkali aku di hadapan manusia, aku akan menyangkali engkau juga di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Kerugiannya berada pada kita, itu yang saya sampaikan tadi. Bersiap-siap untuk rugi. Namun seperti yang diajarkan Yesus dalam Markus 8, ayat yang ke-36, tidak ada gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa. Orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Orang yang keji adalah orang yang jahat. Ini akhir zaman. Di mana kita mau menempatkan masa depan kita setelah kita berpisah dari dunia ini? Jawabannya harus kita berikan pada saat kita masih bernafas, dalam keadaan sadar, dalam keadaan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Kalau koma, nggak bisa, ya terlambat. Orang pernah bertanya, orang gila masuk surga nggak?
Kalau dia mengambil keputusan untuk beriman kepada Kristus sebelum menjadi gila, imannya berkelanjutan pada waktu dia gila. Sekalipun dia tidak mengerti lagi. Jadi yang saya katakan itu adalah miliki keputusan yang benar, beriman kepada Kristus sebelum sesuatu terjadi pada dirimu. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, ini orang-orang penakut dalam bahasa New King James Version-nya disebut sebagai coward, pengecut. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian kedua adalah terpisah daripada Allah itu sendiri. Orang berdosa lainnya diidentifikasikan sebagai pembunuh, orang-orang sundal, tidak bermoral, mempraktekkan ilmu hitam, termasuk para pemabuk baik karena alkohol maupun karena obat-obatan. Ya. Penyembah-penyembah berhala, dewa-dewa palsu, pembohong. Iblis adalah bapa pembohong. Jika engkau hidup dalam kebohongan, iblis menjadi bapamu. Itu yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Orang-orang yang hidup dengan gaya hidup seperti ini berdasarkan Alkitab akan mengalami kematian kedua, yaitu penderitaan kekal di dalam lautan api. Penolakan mereka untuk percaya kepada Kristus telah memenjarakan mereka dalam dosa-dosa mereka. Dan kemudian mereka dicampakkan ke dalam lautan api sampai selama-lamanya, di mana ada ratapan dan kertakan gigi. Nah, di sini Alkitab jelas, mereka secara sadar merasakan sakit itu. Ulat tetap menggerayangi mereka tanpa mati siang dan malam. Di dalam kekekalan, nggak ada waktu lagi, nggak ada batasannya. Ada ratapan kertak gigi. Artinya ratapan yang penuh dengan penyesalan. Andai kata dulu aku terima Yesus. Dulu, andai kata, engkau diberikan cukup banyak waktu. Sekarang kertakan gigi penyesalan itu terlambat. Nggak bisa diubah lagi. Karena itu berdoa bagi orang yang sudah meninggal sebuah kesia-siaan. Karena keputusan itu mereka ambil. Mereka yang mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Orang lain tidak dapat membuat keputusan bagi mereka. Apa yang Alkitab katakan tentang kepengecutan atau menjadi seorang pengecut? Sekilas, Alkitab tampaknya tidak banyak berbicara tentang kepengecutan. Beberapa terjemahan bahkan tidak memuat kata itu. Sementara di terjemahan lain kata itu hanya ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 yang kita baca tadi. Di mana pengecut dicampakkan ke dalam api neraka bersama para pembunuh, tukang sihir, orang yang tidak bermoral dan sebagainya. Ini tadi yang kita baca. Terjemahan lain menggunakan kata takut untuk menggantikan kata pengecut. Tetapi mungkinkah kedua kata itu sinonim? Mungkinkah kata pengecut dan kata penakut itu sinonim? Jika demikian, apa artinya bagi kita yang pernah merasa takut dalam kehidupan ini? Apakah kita pengecut? Yang disebutkan dalam Wahyu 21 ayat 8, kita harus mampu menganalisa ini. Kita harus berpikir kritis. Karena ada perbedaan antara pengecut dan penakut. Mari kita elaborasikan. Dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan pengecut. Perhatikan saya baik-baik. Kata yang diterjemahkan pengecut dalam bahasa Yunani seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat ke-8 menyiratkan rasa takut yang nyata. Fearfulness. Perkataan fear yang saya jelaskan tadi. Yang nyata. Kamus juga mendefinisikan pengecut sebagai seseorang yang tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sulit, hal-hal yang berbahaya, atau hal-hal yang tidak menyenangkan karena takut mengambil tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Ya. Seorang pengecut secara sadar menghindar dari situasi yang tidak menyenangkan, melakukan apapun yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Teman-temannya yang sebodoh daripada memperbudak dirinya sendiri pada rasa takut.
nggak berani mengambil resiko, tidak berani bertanggung jawab dalam menghadapi apa yang harus dihadapinya itu. Takut. Nah, orang-orang begitu siap-siap hancur dalam hidupnya, rugi. Orang yang berani mengambil resiko, berani mengambil tanggung jawab, dia seorang laki-laki dituliskan. Kita pelajari itu di dalam Alkitab. Dia yang mengalami keberuntungan, dia yang mengalami kemajuan, dia orang yang berani mengambil resiko, akan menikmati hari-hari yang juga baik di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ia secara sadar melepaskan dirinya dari keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Itu orang pengecut. Kepengecutan terkadang dikaitkan dengan rasa bersalah. Kadang-kadang dikaitkan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Tenang aja. Amsal 28 ayat 1 mengisahkan itu. Kitab suci banyak berbicara tentang menjadi budak rasa takut dan berisi kisah-kisah tentang beberapa orang saleh yang menyerah pada rasa takut. Petrus adalah contoh yang baik dari seseorang yang pernah menunjukkan kepengecutan atau diperbudak rasa takut. Rasa takut yang nyata atau rasa takut yang tidak nyata. Pada pengecut, rasa takut yang nyata. Mari kita lihat. Penyangkalan Petrus terhadap Yesus sebanyak 3 kali, bukan sekali. Bukan 2 kali, 3 kali. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri karena takut kepada ancaman orang Farisi ini. Menunjukkan rasa takut kepada manusia dan konsekuensi yang mungkin akan dialaminya daripada takut kepada Tuhan. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Kemudian selama masa gereja mula-mula, Petrus pernah memutuskan untuk tidak makan bersama orang-orang non-Yahudi. Takut kepada kelompok kaum bersunat orang-orang Yahudi ini. Seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Ketakutan Petrus akan dikritik oleh saudara-saudaranya Yahudi yang membuatnya untuk tidak mentaati Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengatakan, waktu dia lihat selembar kain itu turun, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Dan untuk menerima kaum Gentiles, orang yang non-Yahudi, karena takut kepada orang-orang kaum bersunat daripada orang-orang Yahudi ini, dia tidak mentaati Tuhan. Karena dia tidak ingin menghadapi manusia. Artinya dia takut kepada manusia. Tuhan mengatakan, apa yang kau takutkan? Paling banter kau dibunuh. Tapi engkau nggak akan masuk neraka karena mereka tidak punya kuasa mencampakkanmu ke dalam neraka. Takutlah kepada Tuhan yang dapat mengambil nyawamu dan mencampakkanmu ke dalam neraka. Itu yang harus ditakuti. Tapi dia tidak abuse powernya itu. Seenak-enaknya. Enggak. Tapi justru di dalam kebersalahan kita yang pantas masuk ke neraka, dia menunggu, mengharapkan kita bertobat, dan dia menyiapkan sebuah sarana untuk menebus semua dosa-dosa kita itu, yaitu dirinya dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah, pilihannya ada pada kita. Kemudian selama masa gereja mula-mula, Petrus saya katakan tadi pernah memutuskan untuk tidak makan bersama orang-orang non-Yahudi karena takut kepada kelompok Yahudi yang bersunat ini, karena takut dikritik mereka. Dia bertindak munafik jadi. Ketakutannya akan dikritik oleh saudara-saudara Yahudinya membuat dia tidak mentaati Tuhan yang telah memerintahkannya untuk menerima orang-orang non-Yahudi ke dalam komunitas orang-orang percaya, kaum Gentiles ke dalam orang-orang percaya. Makan dan minum dengan bebas bersama mereka, nggak ada halangan. Meskipun Petrus kadang-kadang bersikap pengecut, Yesus mengasihinya dan terus memanggilnya sebagai murid. Nanti kita lihat bagaimana keberanian Petrus setelah pencurahan Roh Kudus. Berubah 180 derajat. Dengan pengampunan Yesus dan karunia Roh-Nya yang menguduskan, Petrus belajar untuk menjalani hidup dengan iman dan keberanian yang besar
meskipun harus menghadapi penganiayaan. Sekarang dia mengambil resikonya. Pada akhir hayatnya, Petrus mati sebagai martir dengan mati disalib terbalik dengan kepala ke bawah. Karena Petrus merasa tidak layak mati seperti Yesus juru selamatnya. Dia memilih dengan cara itu karena aku terlalu hina, katanya. Dia pernah menyangkali Yesus, nggak layak nih katanya. Dia memilih jalan ini. Yosua adalah seorang pemimpin Israel pengganti daripada Musa dalam penaklukan Kanaan. Mengingat banyaknya pertempuran yang dihadapinya dan dimenangkannya, tidak seorang pun pernah memanggilnya pengecut, nggak ada. Namun Yosua pasti bergumul dengan rasa takut, pasti. Kenapa? Karena Tuhan berulang kali mengatakan kepadanya untuk jangan takut Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati, jangan kecut hatimu. Yosua 1 ayat yang 9, ayat 18, dan Yosua 8 ayat yang pertama. Tuhan menolong dia. Dorongan untuk melawan kepengecutan itulah yang Yosua sampaikan kepada orang Israel. Yosua 10 ayat 25. Jangan tawar hatimu, jangan kecut hatimu. Dia telah menjalani ini. Karena itu dia qualified untuk mengajarkan orang itu. Saya beberapa kali mengatakan, jika kita mengajarkan anak itu akan belajar dan mengikuti apa yang kita kerjakan, kita lakukan, dan bukan apa yang kita katakan. Karena itu kita wajib berjalan di tempat di mana kita menunjukkan jalan itu kepada anak itu atau kepada orang-orang kita ajar. Jangan sampai kita mengatakan belok kanan, kita sendiri belok kiri. It doesn't work that way. Yesus melakukan ini, kita wajib melakukan itu. Jangan sampai anak suatu saat atau orang-orang kita ajar bertanya kepada kita, kenapa berbeda? Kita harus menjalankan, sebaiknya telah menjalankan terlebih dahulu apa yang akan kita ajarkan seperti Yosua melakukan. Jangan takut, jangan kecut hati. Dia telah melakukan ini, maka dia mempunyai kualifikasi untuk mengajarkan kepada orang lain berdasarkan pengalamannya bersama Tuhan yang membimbingnya. Ada banyak bagian dalam kitab suci di mana Allah memberitahu umatnya untuk menjadi kuat dan teguh hati. Jangan takut dan jangan gentar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Cobalah bayangkan sejenak aja perjalanan hidup kalian. Jangan lihat hari susah yang ada pada hari ini, tapi lihat lagi kesusahan yang lalu di masa lampau dan dievaluasi. Kita tidak boleh menjenguk masa lampau kita tanpa mengevaluasi sehingga terdapat perubahan di dalam kehidupan kita ini. Kalau hari ini menghadapi susah, kita tahu di masa lampau Tuhan menolong kita sehingga kita dapat berjalan, dapat melihat hari-hari itu kembali dengan baik. Kesusahan hari ini pun akan Tuhan tolong. Karena Dia Allah yang tidak berubah. Ngapain Dia menolong di masa lampau dan membiarkan kita mati pada hari ini di dalam permasalahan kita? Tidak akan dilakukan itu. Kuasa dan kehadirannya adalah milik kita. Ada pada kita. Nah seringkali kemarin ini saya baru berhadapan dengan satu orang. Ke gereja nggak ke gereja itu berdasarkan mood. Aku nggak suka lagi ke gereja karena Tuhan tidak menjawab doaku. Coba baca di dalam Alkitab. Engkau tidak mendapat karena engkau tidak meminta. Engkau meminta tetapi tidak mendapat karena engkau minta itu untuk memuaskan hawa nafsu. Mintalah yang sejalan dengan firman Tuhan. Itu yang diajarkan. Aku nggak dapat, jadi aku nggak mau beribadah lagi. Karena Tuhan tidak menjawab. Saya lemparkan pertanyaan itu kepada orang ini. Anda merasa Tuhan tidak menjawab, karena itu Anda berhenti beribadah. Sekarang Tuhan memanggil engkau datang beribadah, engkau tidak menjawab, meresponinya. Kira-kira bagaimana? Coba telusuri kembali pikiran Anda. Saya bersyukur dia bertobat. Ada banyak hal di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang itu yang harus kita gunakan kebenaran Alkitab untuk merubah suasana hati orang. Kuasa dan kehadirannya adalah milik kita.
Mungkin kadang-kadang kita berperan sebagai pengecut, memperbudak diri kita sendiri dalam ketakutan hanya karena kita tidak menganggap serius firman Allah yang menjamin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak percaya bahwa Ia benar-benar menyertai kita atau akan menguatkan kita pada saat-saat kita lemah. Justru di dalam kelemahan kita lah, kata Yesus, kuasaku bekerja. Ya, supaya jelas, bukan kita lagi, Tuhan yang menolong. Meskipun wajar untuk mengalami ketakutan, kita diperintahkan untuk tidak membiarkan ketakutan mengendalikan kita. Artinya, jangan beri makan kepada rasa takut tersebut. Do not entertain and do not feed the fear that may enter your soul. Sebaliknya, kita harus berseru kepada Allah, sumber kedamaian, yang telah berjanji untuk menyertai kita dan akan menolong kita pada saat yang dibutuhkan. Filipi 4 ayat 5b sampai 9. Yesaya 51 ayat yang ke-12. Yesus adalah contoh terbaik bagi kita dalam menghadapi rasa takut tanpa membiarkan rasa takut mengendalikan atau menghalanginya untuk menaati Allah. Lihat, dia sampai mengeluarkan darah di dalam tetesan keringatnya. Dia begitu stresnya, begitu takut. Tapi dia tidak menyerah kepada rasa takut itu karena dia berkata, "For this hour I came." Untuk tujuan inilah aku datang. Dia mengalahkan rasa takut tersebut. Dia sebagai Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia tahu penyiksaan seperti apa yang dinantikannya. Dia tahu rasa sakit apa yang menantikannya. Normal dia merasa takut berdasarkan pengetahuannya itu. Tapi dia tidak berserah kepada rasa takut karena dia segera mengingat. For this hour I came. Artinya I understand the purpose. He took the responsibility. Dia mengambil tanggung jawab dan konsekuensi datang ke dunia untuk mati membayar upah dosa kita. Ini luar biasa. Kalau kita mengerti akan hal ini, masih maukah kita untuk tidak taat kepada Dia? Masih maukah kita untuk berontak kepada Dia? Atau menjalankan keinginan daging kita? Pada saat seringkali saya melihat orang-orang seperti ini menjalankan sesuatu berdasarkan ide mereka sendiri. Padahal Alkitab katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Do not lean on your own understanding. Pada waktu masalah datang, mereka lupa. Mereka mempersalahkan Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Ada di sini, engkau nggak ikutin aku loh. Aku ke kiri, engkau sendiri mau ke kanan. Tuhan disalahkan terhadap pilihan mereka. Nggak fair banget. Jika kita adalah anak-anak Allah, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu takut akan kutukan yang dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 8 yang kita baca tadi. Kenapa? Karena Roma pasal ke-8 yang pertama berkata, demikianlah sekarang demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Jadi jika kita beriman kepada Yesus, penghukuman yang seharusnya kita terima itu telah ditanggungkan kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita sehingga kita mengalami hidup yang nyaman di surga bersama dengan Bapa. Nah, namun pernyataan bahwa orang pengecut akan dicampakkan ke dalam lautan api mengingatkan kita bahwa hidup dalam ketakutan bukanlah tanda pengikut Kristus, karena Kristus tidak pernah memberikan roh pengecut seperti ini. Dia memberikan roh membawakan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita harus datang kepada Allah dengan rasa takut kita taruh di bawah kaki salib itu. Memintanya untuk memberikan kedamaiannya. Dia Raja Damai yang sempurna di dalam hidup kita. Minta itu. Flood me, O God, with your peace. Peace beyond man understanding. For your word says, your peace, you left it unto us. Damaimu engkau tinggalkan bagi kami. Aku memberikan damai bukan seperti damai yang diberikan dunia, tapi damaiku. Dia Raja Damai. Dia ingin kita meminta, dan dia tidak akan mengecewakan kita. Minta. Kalau kita nggak mau minta, itu menunjukkan kesombongan kita.
Sekarang kita lihat hubungan antara kepengecutan dan kekristenan. Kepengecutan dapat dikatakan sebagai tindakan menghindarkan diri dari tanggung jawab demi mementingkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Seorang pengecut tidak berani mengatakan kebenaran di bawah tekanan yang ada. Sehingga sekalipun ia diam dan membisu 1000 bahasa, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa tubuhnya memihak kepada tekanan mayoritas yang ada sehingga ia menolak untuk mengatakan kebenaran yang diketahui. Itu pengecut. Kalau kita lihat seseorang akan dipenjarakan karena difitnah, kita tahu kebenaran, tapi kita hening 1000 bahasa. Jangan anggap kita aman. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena itu akan diperhitungkan kepada kita suatu saat. Karena Tuhan mengatakan, jika kita tahu orang tersebut akan celaka, dan kita tidak memperingatkan dia, kita bertanggung jawab atas nyawa orang itu. Kalau orang itu mau dibunuh, karena kepada dituduhkan fitnah-fitnahan, kita diam. Kita bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang itu. Kepengecutan adalah salah satu sifat yang paling tidak cocok bagi mereka yang mengikut Kristus. Bukan milik orang Kristen. Kepengecutan adalah anti kebajikan. Kitab suci penuh dengan orang-orang yang memiliki kepengecutan. Contoh-contohnya sebagai berikut. Dari Abraham yang menawarkan istrinya kepada Abimelek untuk melarikan diri dari masalah. Dek, nanti kalau orang tanya, jangan bilang kamu istri abang ya, bilang aja adik abang. Karena abang takut dibunuh loh. Itu perkataan daripada Abraham. Diturunkan oleh Ishak. Ishak melakukan hal yang sama. Ajukan istri. Daud yang membunuh Uria untuk menghindari konsekuensi dari mengambil istri Uria yang dihamilinya, ngamili istri orang mau. Tapi tidak berani berterus terang bertanggung jawab. 2 Samuel 11. Atau Pilatus yang menyerahkan Yesus untuk disiksa dan dibunuh karena ia takut membuat orang banyak marah. Yohanes 19. Daud melangkah lebih jauh. Dia bahkan membunuh Uria, menempatkan surat kematian Uria di tangannya dan memberikan kepada jenderal perang pada waktu itu. Dia mengantongi surat maut yang ditulis oleh Daud. Ditegur oleh Nabi Nathan. Mujur dia bertobat. Ini adalah contoh dari sekian banyak contoh yang terdapat dalam Alkitab dari orang-orang yang menghindarkan diri dari tanggung jawab akibat kurangnya komitmen. Raja Saul melakukan hal yang sama. Hidup yang berani sangatlah sulit, menyakitkan, dan beresiko. Namun hidup dengan sifat pengecut berarti memilih diri sendiri daripada orang lain. Menyelamatkan diri sendiri daripada orang lain. Tahu orang lain yang juga akan ikut celaka, kita diamkan. Kenyamanan, jadi saya ulang ya. Namun hidup dengan sifat pengecut berarti memilih diri sendiri daripada orang lain. Memilih kenyamanan daripada keserupaan dengan Kristus. Dan memilih kemudahan daripada pengorbanan. Menjalani hidup pengecut berarti tidak mengikuti salib. Tidak mengikuti jalan salib. Lihatlah beberapa contoh di mana kepengecutan ditegur langsung oleh Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 21, Rasul Paulus yang paling akhir menjadi rasul pada waktu itu setelah Yesus naik ke surga, dia tidak berjumpa dengan Yesus waktu Yesus hidup di dunia. Dia berjumpa dengan Yesus yang telah dibangkitkan dalam perjalanannya ke Damaskus. Itu Paulus. Nah, Paulus ini menegur Petrus ketika ia mendapati bahwa Petrus memaksa orang-orang percaya untuk mengikuti norma-norma budaya karena Petrus takut terhadap orang-orang yang populer dan berkuasa secara budaya, para penganut Yudaisme.
kepengecutan karena memilih untuk menjalankan ibadah budaya daripada cara Injil. Takut. Ya gimana caranya memimpin kalau takut? Seorang pemimpin harus berani menegur terhadap kesalahan yang ada sekalipun resikonya dibenci. Kalau nggak mau dibenci, jangan jadi pemimpin. Setiap pemimpin pasti dikritik dan pasti dibenci. Pasti ada slendernya, pasti ada finan-finanannya. Itu harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin. Tentang sikap pengecut ini masih dapat kita lihat hari-hari ini dalam kehidupan budaya kekristenan. Misalnya, mereka yang takut menghadapi penyumbang besar gereja sehingga para penyumbang ini dapat mendikte apa yang harus dilakukan oleh gembala, oleh pastor. Mereka takut karena mereka berhenti memberikan bantuan finansial. Jadi mereka mengizinkan orang-orang kaya pemberita besarnya untuk mendikte jalannya sebuah kebaktian. Mereka mendikte pengertian daripada penafsiran Alkitab. Ini kan nggak benar. Takut kepada Tuhan atau takut kepada manusia kamu? Apa yang dapat dilakukan para penyumbang besar ini selain daripada meninggalkan gereja? Ada juga gembala yang takut menegur jemaat yang hidup dalam dosa atau melenceng daripada kebenaran firman Tuhan atau hidup mengikuti pola dunia. Mereka takut kehilangan jemaat dan takut dikritik sebagai gembala yang tidak memiliki kasih dan takut kehilangan popularitas. Apakah yang akan mereka katakan tentang sikap mereka ini suatu saat di hadapan takhta Allah? Apa mereka lupa bahwa upah guru berbeda dengan dari jemaat biasa? Apakah kebaktian berakhir dan apakah pintu gereja akan ditutup selamanya tanpa mereka sehingga mereka perlu ditakuti daripada takut akan Allah? Apakah lupa bahwa founder, pendiri gereja itu adalah Yesus Kristus? Dia berbicara kepada Petrus. Di atas batu karang ini, Petra, dia mengatakan Petrus, upon this rock I will build my church. Petrus itu Petros, artinya small rock. Dia menunjuk kepada dirinya Petra, big rock, huge rock. Peter, upon this big rock, Petra, myself, I will build my church. Ya, dia mengatakan itu. And the gate of hell will not prevail. Enggak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan ini. Gereja itu walaupun dianiaya seberapa macam, tetap berdiri dan tetap bangun. Dihambat tapi merambat. Apakah gereja yang dibangun atas dasar batu karang yang kokoh akan runtuh atau morat-marit tanpa mereka? Mengapa mereka harus ditakutin? Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup merawat gerejanya, melindungi gerejanya? Sekalipun mereka dapat membunuh manusia, meninggalkan gereja, namun mereka tidak dapat mencampakkan orang yang mereka bunuh ke neraka. Mereka yang pergi dari gereja tidak pernah akan dapat menutup pintu gereja. Jadi aman-aman aja. Sebagai gembala, engkau harus memiliki keberanian untuk memberikan teguran-teguran tanpa takut ditinggali, tanpa takut dihentikan pemasukan gereja. Tuhan sanggup. Alkitab berkata dalam Matius 10 ayat ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Matius 10 ayat yang ke-28. Itu bukan perkataan saya. Jadi sekali lagi bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mendengarkan ini, jangan pernah takut menegur orang yang hidup salah, hidup dalam keadaan tidak bermoral, atau melawan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut memberikan teguran-teguran dan berdiri di atas kebenaran. Jangan pernah takut mereka melangkah pergi meninggalkan gereja. Jangan pernah takut. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41,
Yesus menegur para pengikutnya. Yesus menegur para pengikutnya karena meragukan kuasanya. Bertindak dalam ketakutan yang mementingkan diri sendiri ketika badai menerjang perahu mereka. Kepengecutan karena mencoba mengendalikan hidup daripada mempercayai Allah. Dalam Lukas 9 ayat 54 dan 55, Yesus menegur Yakobus dan Yohanes ketika mereka ingin memanggil api turun dari langit untuk menghancurkan mereka yang tidak menyambutnya. Mereka yang tidak sepaham dengan Kristus. Apa perlu kami panggil api? Wow, untuk menghancurkan mereka. Yesus marah kepada mereka. Yesus menjawab bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan dan memberikan hidup. Kita tidak boleh kecut mati dalam menghadapi mereka yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita. Kepengecutan dapat merusak jiwa kita dengan berpikir buruk terhadap orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Yang paling penting sepaham dengan Alkitab. Kepengecutan dapat merusak jiwa kita dengan berpikir buruk terhadap orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita justru mengajak kita untuk menerima mereka yang tidak sepaham dengan kita, hidup berdampingan tanpa perlu membenci mereka. Bukankah ini sebuah sikap yang berani? Ini yang dianjurkan oleh Yesus kepada Petrus. Terima orang-orang non-Yahudi itu. Mereka tidak sepaham, nggak apa-apa. Mereka tidak bersunat. Yang penting mereka percaya kepada Tuhan pada saat ini. Mereka dalam keadaan tidak bersunat. It doesn't matter. Markus 16 ayat 14 menjelaskan kepada kita, setelah kebangkitannya, Yesus dengan tegas menegur murid-muridnya karena mereka bersembunyi dalam ketakutan dan menolak untuk mendengarkan kesaksian para wanita yang melihat Yesus hidup. Wanita ini melihat kuburan kosong, datang berlari memberitahu kepada para rasul. Nah, sikap pengecut karena mempercayai pemikirannya sendiri yang didasarkan pada rasa takut seringkali timbul karena penindasan orang lain. Jadi rasa takut dapat disebabkan karena trauma pengalaman masa lampau yang menakutkan. Rasa takut seringkali dipengaruhi oleh trauma masa lampau. Bagi mereka yang mengalami rasa takut, bagi mereka yang mengalami trauma berat di masa lampau, perlu datang kepada Yesus untuk mengalami kesembuhan yang sempurna. Jangan salah, orang pengecut ini pun dapat hidup dalam manipulasi, mempergunakan sifat pengecutnya untuk memanipulasikan orang-orang lain. Be careful. Saat ini mari kita belajar bersama-sama dari kehidupan tentang kepengecutan Raja Saul. Kitab Samuel, dengarkan baik-baik, Kitab Samuel adalah harta karun yang sesungguhnya bagi gereja. Kenapa saya katakan itu? Ada sesuatu yang luar biasa tentang kebenaran di balik cerita yang tercatat dalam Kitab Samuel ini. Namun lebih dari sekedar nilai sastra, bagus sastranya kalau kita baca, nikmat banget, enak, asik ceritanya. Bukan aja sekedar nilai sastra yang kita lihat dalam kitab 1 dan 2 Samuel, kita juga menemukan sejarah umat Allah dan keinginan-keinginan jahat mereka untuk menginginkan seorang raja dengan menolak Tuhan sebagai raja mereka. Samuel marah tuh. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, kenapa kamu begitu marahnya dan tersinggung begitu macamnya? Kan bukan kamu yang ditolak. Mereka menolak aku untuk menjadi raja atas kehidupan mereka. I'm fine. Let them do it. Nanti mereka akan menyesal atas pilihan mereka sendiri. Yang tertinggi raja di atas segala raja, mereka tolak. Mereka pilih yang less powerful, manusia. How foolish one can be. Cobalah berpikir. Mengapa kita harus memilih yang less kalau yang terbaik yang ditawarkan Tuhan itu ada? Make sense? Di atas kertas, Saul adalah raja teladan. Di atas kertas. Semua yang baik tentang dia itu tertulis. Kitab Samuel memberitahu kita bahwa Saul berasal dari suku Benyamin dan berasal dari keluarga yang kaya.
Kitab suci membantu kita memvisualisasikan calon raja itu dengan cara ini. Dikatakan di dalam 1 Samuel 9 yang kedua. Ikutin baik-baik ya. 1 Samuel 9 ayat yang kedua. Orang ini artinya Saul adalah anaknya laki-laki. Ini papanya Saul nih. Orang ini ada anaknya laki-laki. Nama anaknya ini Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Tinggi banget, giant, ganteng. Nggak miss lah. Ya, itu 1 Samuel 9 yang kedua. Ketampanannya yang mencolok tidak dapat disangkal. Setiap orang juga tahu tentang hal ini. Jika kita menulis sebuah cerita dengan pahlawan klasik, pahlawan tersebut akan terlihat seperti Saul ini. Ya, ganteng. Lantas orang berpikir dia berwibawa. Belum tentu. Nanti kita lihat. Namun terlepas dari semua tanda-tanda lahiriah ini, masih ada satu kelemahan utama Saul ini. Saul pada dasarnya adalah orang yang hidup menyenangkan hati orang. Ya. Saul was at his core a people pleaser. Yang dikehendaki Saul adalah penerimaan dirinya melalui menyenangkan hati orang. Jika kita mendengar people pleaser, mungkin kita tidak memikirkan apa-apa. Sebab karena ini adalah sebuah istilah yang begitu mudahnya diucapkan. Namun pada dasarnya, sifat menyenangkan hati atau people pleaser yang ditampilkan Saul dapat meracuni hati sampai ke dasarnya yang dapat membunuh peluang untuk menjalin hubungan yang bermakna. Dan mengarah untuk menghancurkan diri sendiri yang diperbudak oleh rasa ingin diterima. Daud membunuh orang berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu. Marah dia. Merasa tidak diterima. Takut. Sifat ingin mengontrol ini muncul. Padahal kalau dia berpikir, dia nggak usah perang. Daud yang berperang bagi dia melebarkan kerajaannya. Melebarkan sayap kerajaan itu ke kiri dan ke kanan. Dimarahi, dimusuhi, bahkan ingin dibunuh. Apakah dengan matinya Daud, kerajaannya menjadi kokoh? Sebaliknya, menjadi lemah. Ini pengecut. Tidak berani menghadapi kenyataan bahwa Daud orang benar. Perilaku Saul yang ingin menyenangkan rakyat menyebabkan dia kehilangan kasih karunia Tuhan dan kerajaannya. Ini yang saya katakan, kerugian itu besar menjadi orang pengecut. Pelajari dari kehidupan Saul. Misalnya, ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk menghancurkan orang Amalek. Hancurkan semua, baik manusia maupun binatang. Itu perintah. Saul tidak menaatinya dan membiarkan raja orang Amalek itu hidup. Siapa itu nama raja orang Amalek itu? Agag. Ag. Saul juga mempersembahkan korban kepada Tuhan sendiri ketika rakyat menjadi tidak sabar. Alih-alih menunggu Samuel sang nabi. Padahal berdasarkan hukum ketentuan pada waktu itu, dia hanya raja, bukan imam. Dia tidak boleh membawa persembahan tersebut. Dia langgar. Ada beberapa momen dalam hidup kita yang penting. Peristiwa semacam ini membentuk karakter dan mengubah hidup kita. Tragedi besar Saul terjadi ketika ia gagal menghormati kedudukan tertingginya sebagai raja. Dia kedudukan tertinggi, nggak ada orang lebih tinggi dari dia dalam kerajaan itu. Dia gagal melihat kedudukan yang tinggi sebagai raja, menganggap dirinya. Namun dia menganggap dirinya bukan hanya raja, tapi juga imam. Jadi dia tidak menunggu Samuel, dia membawa persembahan itu sendiri karena ingin menyenangkan hati rakyat yang sudah tidak sabar. Dalam kisah ini, kita mengamati apa yang terjadi ketika manusia menganggap bahwa Tuhan lebih tertarik pada penampilan agama daripada hati di baliknya. Ini salah. Yesus mengatakan kalau hatimu nggak benar, beresin dulu hati itu, tinggalkan persembahan. Bukan uang persembahan itu yang penting, hatimu benar atau tidak.
Gereja dan orang Kristen diperingatkan, Tuhan tidak dapat dipermainkan oleh tindakan agama yang kosong. Manusia mungkin dapat dimanipulasi, Tuhan tidak. Ada banyak tempat di mana kehidupan Saul menunjukkan bahwa komitmennya kepada Tuhan hanyalah dangkal. Tuhan telah memperingatkan Saul sebagai nabi. Tuhan telah memperingatkan Saul melalui Nabi Samuel. Kita dapat menemukan peringatan Samuel yang luas terhadap ketidaksetiaan Raja Saul ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 20 hingga 25. Dan sekali lagi dengan tindakan jahat Saul, ia telah mempersembahkan korban yang tidak sah. Ini jahat di mata Tuhan dalam 1 Samuel 13 ayat 9 karena dia bukan imam tapi raja. Bersamaan dengan alasan murahannya di mana ia mencoba membuat dirinya terlihat lebih baik daripada yang ada dalam 1 Samuel 13 ayat 12. Dia pengecut. Dia membawa persembahan itu tegur oleh Samuel. Dia melepaskan tanggung jawab itu dengan menuduh rakyat. Dengan mengatakan Samuel berlambat-lambat dan sebagainya ini. Samuel menjelaskan dengan jelas bahwa Allah akan mengakhiri dinasti Saul karena dosanya. Dan bahwa ia akan diganti oleh seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti yang tertera dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Dikatakan dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Wow. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kerajaannya dikoyakkan. Dia defensif. Dia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya mempersembahkan korban tersebut. Kenapa binatang-binatang yang jelek saja yang dibunuh? Yang lain kata-kata dibunuh. Merupakan barang tumpas. Barang tumpas tidak pernah boleh diambil. Akan lihat. Israel menang terus, tapi dalam peperangan melawan Ai, kota kecil itu kalah. Karena akan menyimpan di bawah tanah di dalam tendanya. Barang-barang tumpasan. Tidak boleh bersifat defensif. Salah adalah salah dan itu diakui. Jangan sampai kita bersifat defensif terhadap kesalahan kita karena tidak ingin bertanggung jawab, dosa itu tetap tertanggung, tidak terampuni. Itu masalah tanggung jawab Anda untuk mengakuinya. Manusia dapat dikibuli dengan defensifnya. Tidak Tuhan, dosa itu tetap tertahan. Akui itu. Buat perubahan. Move on. Itu yang terbaik. Allah memerintahkan Saul untuk menghancurkan semua orang. Ya, tidak dilakukannya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, raja Amalek ini, dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun. Pula anak domba, dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Tertulis dalam 1 Samuel 15 dan ke-9. Ini kesalahannya. Apa tanggapan Allah terhadap hal itu? Menyesali sikap pengecut Saul. Sayang ya kamu pengecut. Aku berharap engkau tidak pengecut sehingga kerajaan ini nggak usah dikoyakkan. Karena Saul bukanlah seorang raja yang setia. Ia tidak menaati perintah-perintah Allah, terbukti di sana ketidaksetiaannya. Tuhan berkata, aku menyesal. Bukan menyesal karena arti dia tidak tahu. Bukan berarti dia tidak sempurna. Dia menyesal. Saul, aku menyesal karena engkau melakukan itu. Man, I'm so sorry that I need to write you a ticket. Kira-kira begitu. Ibu, bapak, aku menyesal harus memberikan surat tilang kepada Anda. Aku berharap Anda tidak melakukan itu. Nah, konteks menyesal seperti ini. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Saul, mengapa kamu lakukan itu? Tuhan menyesali perbuatan Saul, itu maksudnya. Maka sakit hatilah Samuel. Dia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dia sakit hati karena Tuhan yang perlakukan demikian. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Gak bisa tidur dia. 1 Samuel 15 ayat 11. Hati Allah pedih melihat hati Allah pedih melihat Saul. Karena Saul lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Saul berbohong kepada Samuel. Dia defensif, menutupi dosanya.
dengan mengatakan bahwa ia menaati perintah Allah. Padahal tidak. Ia menyalahkan orang-orang di sekitarnya, melemparkan tanggung jawab sama seperti Adam dan Hawa melemparkan tanggung jawab ketika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ia mencoba menutupi kegagalannya dengan bahasa agama dengan mengatakan bahwa ia tidak membunuh binatang-binatang supaya dapat dikorbankan. Lihat defensifnya ini. Oh bukan, tapi justru menyimpan yang terbaik agar dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Hei, ditanya apakah Tuhan mengendaki persembahan itu lebih daripada ketaatan? Wow. Namun Nabi Samuel mengetahui semuanya itu. Sikap defensif Raja Saul menunjukkan sikap menghindar dari tanggung jawab yang merupakan ciri khas seorang pengecut. Samuel menghadapi raja yang jahat itu dan menyampaikan vonisnya. Samuel berani. Nathan berani menegur Daud. Samuel menegur Saul. Dikatakan di dalam Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan, ketidaktaatan maksudnya, adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, artinya tidak taat, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Period. Finish. Saul yang terjebak di sudut memberikan pertobatannya sendiri yang setengah hati. Yang sama sekali bukan pertobatan. Harus dari hati yang jujur. Dia menyimpan dosanya kok dengan bersifat defensif, menuduh orang lain, melepaskan tanggung jawabnya sama seperti Adam dan Hawa, saling tuduh-menuduh. Mereka tidak bertobat. Saul berkata, aku telah berdosa, tanda petik loh itu. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Lihat, ini bagian pertama, perhatikan ya, ini nggak bertobat benar sih. Bagian pertama dari 1 Samuel 15 ayat 24, Saul berkata, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Kalau kita berhenti di sana, kelihatannya bertobat. Lihat lanjutannya. Tetapi aku, kata Saul, takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi bukan sepenuhnya salahku loh. Yang menjadi raja itu siapa? Lihat defensifnya, bisa lihat ini defensifnya. 1 Samuel 15 ayat 24. Dan inilah yang menyebabkan kegagalannya dan semua orang yang mengikuti jejaknya. Saya membuat catatan di sini. Saul mengakui bahwa ia takut kepada rakyat walaupun ia seorang raja yang mengambil keputusan tertinggi. Bukankah ini sikap seorang pengecut? Ketika kita lebih takut pada manusia daripada Tuhan, kita dijamin akan kehilangan segalanya. Raja Saul mengalami ini. Yesus tidak mengatakan berbahagialah kamu ketika semua orang memuji kebaikan dan kebajikanmu. Enggak bilang begitu kan? Sebaliknya Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5, 11-12. Ini bukan panggilan untuk bersikap kasar, tetapi untuk bersikap jujur dan berani. Dunia di mana kita hidup ini sudah memiliki cukup banyak orang Kristen setengah hati yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Tadi telah kita bahas. Takut kepada penyumbang terbesar, takut jemaatnya kabur, takut menegur jemaat yang hidup dalam dosa, takut kepada jemaat yang melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tegur, upah guru lebih berat, kita bertanggung jawab. Tegur. Kalau mereka pergi, silahkan. Dunia kita membutuhkan yang lebih baik. Namun ini menuntut sesuatu dari kita yang secara alami tidak dimiliki oleh orang banyak. Yang tidak dimiliki oleh banyak dari kita. Maaf. Namun ini menuntut sesuatu dari kita yang secara alami tidak dimiliki oleh banyak dari kita. Keberanian dan kemauan untuk berdiri tetap sekalipun sendiri. Bagi Tuhan. Walaupun sendiri, I have decided to follow Jesus. Walaupun sendiri, aku tetap ikut Tuhan. Sebagai penutup, summary saya sebagai berikut. Sikap pengecut dapat menghancurkan diri kita sendiri, karena dengan sikap pengecut ini, kita secara sadar akan memilih menyenangkan manusia dalam ketakutan kita akan manusia. Dan dengan demikian, kita akan memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Berdoa senantiasa agar Tuhan
memberi kita kekuatan untuk bertahan dan setia sampai kepada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Tuhan berbicara, membimbing kami, agar kami dapat memiliki roh keberanian tersebut berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, menyebabkan engkau naik, tidak turun. Dia berkatilah engkau saat engkau masuk. Dia berkatilah engkau saat engkau keluar. Dia berkatilah bakulmu. Dia berkatilah tempat adonanmu. Dia berkatilah kandunganmu. Dia berkatilah anak cucumu. Dia berkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuat engkau berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa yang senantiasa menuntun kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melimpah di dalam hidup kita, di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus yang terus menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.